Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, sahabat kami semua, ketemu lagi di channel YouTube Kahlil dan Punta. Bersama saya Bidan Naluri, kita akan bersama-sama berdiskusi, bercerita mengenai kesehatan ibu dan anak. Dan kali ini kita akan berdiskusi mengenai kesehatan ibu. Ibu-ibu dan teman-teman, tahukah teman-teman semua, ibu-ibu semua, ketika Bunda mendapati diri Bunda hamil, Bunda pasti sangat senang, luar biasa. Dan Bunda menjadi orang yang sangat beruntung. Masih banyak teman-teman di sana, ibu-ibu di sana, pasangan di sana yang belum seberuntung Bunda. Masih mengharapkan buah hati dan terus berusaha, terus ikhtiar untuk menjadi ibu atau untuk hamil. Nah, ketika Bunda sudah hamil, Bunda dan pasangan serta keluarga menjadi orang yang sangat beruntung. Dan tahukah Bunda bahwa Bunda juga berperan sangat penting dalam penentu kualitas generasi penerus bangsa. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita semua lakukan untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa ini? Untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang hebat, generasi penerus bangsa yang lebih berkualitas, generasi penerus bangsa yang luar biasa untuk Indonesia Emas 2045. Tahukah Bunda, apa itu kehamilan yang sehat? Bahwa kehamilan yang sehat adalah dimulai dari sebelum kehamilan, saat kehamilannya, dan saat persalinannya. Kita mulai saat sebelum kehamilan atau prakonsepsi. Di sini di prakonsepsi ini yang Bunda atau yang teman-teman lakukan, halo para calon pengantin, baik calon pengantin pria ataupun calon pengantin wanita, selain teman-teman semua para calon pengantin menyiapkan segalanya, yang harus disiapkan juga salah satunya adalah kesehatan prakonsepsi atau kesehatan sebelum menikah. Kami menyebutnya dengan kesehatan calon pengantin. Di sini, apa yang dilakukan oleh calon pengantin? Yang pertama adalah konseling pranikah. Baik calon pengantin pria ataupun calon pengantin wanita harus melakukan konseling pranikah di fasilitas kesehatan, baik itu di puskesmas ataupun di fasilitas kesehatan yang lain. Di sini nanti calon pengantin akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dari berat badannya, dari tinggi badannya, tekanan darahnya, lingkar lengan kiri atas untuk calon pengantin putri, dilakukan pemeriksaan laboratorium, diantaranya adalah pemeriksaan HB. Pemeriksaan HB di sini adalah untuk mengetahui apakah ibu atau calon pengantin putri ini anemia atau tidak. Selanjutnya di saat calon pengantin atau sebelum kehamilan, karena kalau mau menikah salah satu rencana atau tujuannya adalah merencanakan kehamilan ya. Jadi kami menyebutnya kesehatan calon pengantin itu adalah prakonsepsi. Selain tadi dilakukan pemeriksaan kesehatan, juga dilakukan pemeriksaan atau screening atau riwayat kesehatan, baik kesehatan calon pengantin pria ataupun calon pengantin wanita. Selanjutnya adalah untuk kehamilan yang sehat adalah saat kehamilannya ya. Saat kehamilannya yang pertama adalah pantau kehamilan secara teratur. Di sini untuk kehamilan minimal pemeriksaan kehamilan adalah 6 kali. 6 kali itu adalah 1 kali di trimester pertama, 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Selanjutnya tentunya diperlukan persiapan fisik dan mental untuk persalinan. Di sini kami berharap ya kehamilan itu adalah kehamilan yang direncanakan. Kenapa? Karena kehamilan yang direncanakan tentunya adalah kehamilan yang ditunggu-tunggu, baik oleh pasangan, oleh keluarga, dan semuanya. Jadi kehamilan tersebut
tentunya akan diterima dengan rasa bahagia. Jadi kalau kehamilan dengan rasa bahagia direncanakan, tentunya akan lebih excited ya, akan lebih perhatian terhadap kehamilannya. Halo para suami, di sini juga diperlukan pendampingan, diperlukan perhatian lebih ya dari suami kepada istrinya yang sedang mengandung ya. Jadi diperlukan perhatian yang lebih luar biasa terhadap istrinya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pertumbuhan dan perkembangan bayi itu dimulai dari sejak kehamilan ya. Jadi istri yang bahagia, kehamilan yang direncanakan, tentunya ibu dan keluarga akan lebih memperhatikan kehamilannya ya. Walaupun saat ini kita masih banyak dijumpai kehamilan-kehamilan yang tidak diinginkan ya. Jadi misalnya kehamilan yang namanya adalah unmet need ya. Jadi ada beberapa pasangan yang sudah cukup punya anaknya gitu, tetapi mereka tidak KB gitu ya. Jadi ketika hamil ya sebetulnya nggak kepingin hamil Mbak Luri karena saya anaknya sudah cukup, tapi ibu nggak KB. Berarti kalau ibu nggak KB ya hamil, makanya harus direncanakan. Salah satunya adalah dengan keluarga berencana. Di sisi lain masih ada kehamilan-kehamilan yang tidak diinginkan oleh teman-teman kita, oleh remaja ya, untuk anak-anak kita ya, remaja yang kebelabasan sehingga kebelabasan dalam berpacaran gitu ya, sehingga dia ada beberapa yang hamil dulu gitu ya sebelum menikah, dan itu adalah PR sekali buat kita semua, bagaimana remaja-remaja kita juga lebih sehat, lebih paham tentang kesehatan reproduksi dan lebih paham juga dalam menentukan pilihan-pilihan masa depannya. Itu nanti kita bahas di next lagi ya, kita kembali fokus ke kehamilan yang sehat ya. Jadi tadi diperlukan persiapan baik fisik ataupun mental ya. Nah, kemudian di sini nanti ada, halo teman-teman, ibu-ibu, bunda yang hamil ya, ada buku KIA ya. Di buku KIA ini nanti ada stiker, yaitu stiker P4K ya, pencegahan. P4K ini adalah singkatan dari perencanaan, persalinan, dan pencegahan komplikasi. Jadi di sini harapannya adalah kehamilan itu adalah kehamilan yang direncanakan, kehamilan yang memang ditunggu, kehamilan yang memang diharapkan. Di sini nanti ibu akan menulis ya, akan di sini ada nama ibu, kemudian taksiran persalinannya, rencana melahirkan, nanti ibu dan keluarga akan merencanakan persalinan di mana, kemudian pembiayaan di sini juga harus direncanakan pembiayaannya, apakah pakai asuransi ataupun umum. Kalau harapan kami sih pakai asuransi ya, supaya kita bisa tenang gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah penolong persalinannya, itu juga teman-teman, bunda-bunda semua harus sudah direncanakan. Mau lahir di mana, mau bersama siapa, kemudian siapa yang akan menunggu persalinannya ya, suami, keluarga, dan sebagainya ya. Kemudian selanjutnya adalah kendaraan ketika akan ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan yang lain yang sesuai perencanaan, mau naik apa ya, di sini semua sudah ada. Kemudian di sini juga ada donor darah ya. Donor darah di sini adalah bunda harus tahu golongan darahnya ibu itu apa, dan rencana yang diharapkan sih persalinan lancar ya bunda ya, ibu bapak semua ya. Tetapi misalnya terjadi sesuatu tanda bahaya perdarahan misalnya, bunda sudah tahu, oh golongan darah saya A, maka ketika terjadi sesuatu kepada saya saat nanti persalinan, maka yang akan melakukan donor darah adalah bapak A, B, C
ya atau ibu. Jadi siapa nih minimal adalah 3 orang calon pendonor darah gitu ya. Yang tidak kalah pentingnya juga ibu ketika walaupun masih hamil nih gitu ya, ibu dan bapak juga sudah harus merencanakan setelah melahirkan nanti saya mau KB apa nih gitu ya. Nanti next kita bahas lagi ya, kita diskusi lagi jenis-jenis kontrasepsi yang ada di kita apa saja ya. Nah, jadi harus direncanakan ayah dan bunda ya. Jadi tadi kemudian semua ada di buku KIA. Oke, sehat selalu, semangat selalu, dan saat kehamilan juga nanti akan dijaring ibu beresiko tinggi atau tidak kehamilannya. Ya, nanti kita next kita diskusi bersama, kita bahas tentang kehamilan yang beresiko tinggi. Oke. Selanjutnya adalah kehamilan yang sehat, itu juga nanti untuk persalinan ya. Tadi sudah di sini ya, pilihan persalinannya di mana, bersama siapa, penolongnya, yang menemani siapa, kendaraannya siapa gitu ya, dan sebagainya termasuk tadi KB-nya. Demikian Ibu, semoga teman-teman, bunda-bunda yang saat ini sedang hamil, kehamilannya sehat selalu, bahagia selalu, kehamilan yang direncanakan, dan juga nanti sehat untuk bayinya juga. Demikian dari saya, sehat selalu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.